Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffeski Dwi Gundoro. NIM saya 33010220066. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori hukum klasik. Ya, itu teori hukum klasik. Jadi di sini teori hukum zaman klasik bersumber dari alam pemikiran Yunani kuno, yang dimana masyarakat pada saat itu memiliki kepercayaan secara mistis dan religi Olympus yang dijadikan pedoman atau aturan hidup yang berlaku pada saat itu. Jadi aliran zaman klasik ini, masyarakatnya itu percaya kepada mistis seperti hal-hal yang setan, iblis, dan apapun itulah, dan religi. Aliran mistis dipengaruhi oleh alam atau kekuasaan yang mengancam. Aliran hukum alamlah yang berlaku. Jadi yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah. Contohnya seperti manusia yang kuat akan menjadi penguasa atau raja, sedangkan yang lemah akan menjadi budak dari penguasa tersebut. Di sini penguasa tersebut membuat aturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Sedangkan aliran religi Olympus dipengaruhi oleh ajaran dewa-dewi, yang dimana aturan hidup ini merujuk kepada logos, yang artinya akal. Logos merupakan akal dewa-dewi yang menuntut manusia pada pengenalan akal yang benar, baik, dan patut. Di sini ada teori hukum klasik, terdapat beberapa teori dari para ahli. Yang pertama ada teori Socrates, hukum sebagai tatanan kebajikan. Di sini menurut Socrates, sesuai dengan hakikatnya manusia, maka hukum kebajikan dan keadilan bagi umum. Kebajikan menurut Socrates yaitu pengetahuan. Ia menuntut satunya pengetahuan dan tindakan. Jika mengetahui kebaikan, maka seseorang tidak mungkin bermaksud memilih kejahatan. Terus yang kedua ada menurut Aristoteles, yaitu hukum itu rasa sosial dan etis. Menurut Aristoteles, memandang kebenaran sebagai keutamaan hidup. Prinsip keadilan utama yaitu hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya, karena hukum itu mengikat semua orang. Maka keadilan hukum mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Pemikiran hukum zaman klasik pada zaman Romawi. Di sini filsafat yang paling mempengaruhi pandangan orang Romawi yang menjadi dasar dari pandangan hukumnya adalah aliran Stoa, yang mendapatkan dasarnya dari pemikiran Plato tentang keberadaan budi ilahi atau nous. Sebagai pencipta eidos atau ide-ide, ide dasar Stoa adalah bahwa semua yang ada merupakan satu kesatuan yang teratur karena adanya suatu prinsip yang menjamin kesatuan itu, yaitu jiwa dunia atau logos. Logos itu tidak lain adalah budi ilahi dalam Plato. Manusia bagian dari kesatuan itu, maka ia memiliki ketersambungan dengan logos. Hidup kemasyarakatan juga memiliki hubungan dengan logos melalui hukum universal yang dijelmakan dalam aturan alam semesta. Keutamaan manusia tidak terletak pada mengetahui hukum positif, tetapi pada hukum alam yang merupakan pernyataan kehendak. Cicero merupakan tokoh besar mazhab filsafat Stoa yang populer pada abad 4 sebelum Masehi sampai abad 2 Masehi. Pemikirannya banyak dirujuk dalam pemikiran hukum dan tata negara, serta pemikiran filsafat lainnya. Cicero juga dikenal dengan warisannya mengenai hukum alam. Dalam buku keduanya yang dimulai dengan Cicero menganut keyakinannya pada hukum alam. Dia mulai mengatakan bahwa hukum tidak bisa dimulai dengan manusia. Manusia adalah instrumen kebijaksanaan yang lebih tinggi yang mengatur seluruh bumi dan memiliki kekuatan melalui moralitas bersama untuk memerintahkan yang baik dan melarang yang jahat. Baginya, hukum manusia bisa baik atau buruk tergantung pada apakah hukum itu selaras dengan hukum alam yang kekal atau abadi.
Hukum manusia diberlakukan untuk tujuan sementara atau lokal adalah hukum. Menurutnya, jika berdasarkan persetujuan publik, ia memiliki kekuatan hukum hanya selama orang mengamati dan hukum menegakkan hukum alam sebagaimana tidak memerlukan perkodaan yang tidak ditegakkan.